Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sebenarnya aku udah nggak mau cerita horor ya. Soalnya aku jarang nemuin hal horor di lokasi syuting, itu pun cuma kemarin. Tapi ada satu yang menarik. Ini sekarang aku kayak mengandung channel aku nih kayak berbau dakwah ya kan. Apa yang baik yang aku ketahui aku sampaikan. Intinya saat ini aku menambahkan satu episode lagi tentang cerita horor ya guys. Suatu hari itu aku syuting di sebuah desa di pojokan Bekasi. Itu desa yang sangat masuknya Bekasi ya, perbatasan antara Bekasi, Bogor, mungkin agak pojokan sih. Syuting lah aku di situ dengan kalau nggak salah 3 tim ya, tapi dengan tempat yang berbeda gitu. FTV buat TPI waktu itu, masih tahun berapa, udah lama banget. Filmnya berbau horor, jadi kayak Pesugihan Gua Pakar, itu film aku tuh guys, dulu tayang di TPI setiap malam ya kalau nggak salah itu. PH-nya masih Lunar, sekarang Verona yang produksi Suami Pengganti. Nah sekarang syutingnya di Bekasi, di Grand Dika City. Nah ini ceritanya kayak gini guys. Suatu hari ini bener-bener gue lagi syuting horor, sementara di kampung itu ada kejadian real gitu tentang seorang rentenir. Judulnya itu rentenir apa gitu. Intinya seorang rentenir itu di kampung, oke lah ya disebut kaya tidak lah, cukup namanya rentenir kan ya seperti itu. Mungkin kayaknya ya dari hasil uang yang tidak benar ya kan. Misalkan orang meminjam 1 juta, kalau telat sebulan bisa nambah 200.000 jadi 1.200.000. Kalau perjanjiannya di atas 2 bulan bisa nambah lagi 200, terus menerus seperti itu. Mungkin nggak berkah kali ya rezeki seperti itu. Seperti apa, mencakap orang yang tidak punya ya. Sementara yang pinjam ke dia itu kan orang-orang miskin, orang-orang yang jelas-jelas kekurangan. Inilah letak masalahnya. Mungkin Tuhan tidak suka atau tidak memberkati orang itu. Nasib tidak baik pun akhirnya jatuhlah kepada si rentenir. Entah nasib apa, entah itu musibah apa, si rentenir tiba-tiba meninggal dunia guys. Meninggal dunia. Akhirnya mungkin di akhirat, entahlah itu agama dia apa, yang jelas dia mendapat siksaan gitu. Siksaan kubur yang pedih sekali. Saking kejamnya dia sewaktu hidup, selalu menambahkan uang ya kan. Dan itu kan dia tahulah kalian mungkin seperti apa. Jadi jangan maulah jadi rentenir. Kerjaan apapun lebih baik cari yang halal, yang baik ya, yang tidak mencekik orang, yang tidak membebani orang lain. Di suatu malam, baru malam pertama guys, datanglah dia ke si pengutang berupa bentuk jasad ya, istilahnya hantu lah, berbentuk pocong, tapi mukanya itu seperti muka aslinya dia, tanpa mungkin kalau saat pocong itu kan ada menyeramkan ya, ini tidak guys. Wajahnya itu ya seperti asli wajah si rentenir itu, mengetuk pintu salah satu rumah warga yang meminjam uang sama dia. Mungkin itu salah satu warga yang dijalimi sama dia mungkin gitu ya. Ini agak lucu tapi ini kisah nyata guys. Nah, diketuklah pintu sang warga, otomatis dibukalah sama si warga itu. Dikenali ya, Usman lah nama si rentenir itu, namanya Usman. Si warga bernama Pak Budi. Dibukalah pintunya sama Pak Budi tengah malam ya. Ternyata yang dibuka itu dengan kagetnya Pak Budi, Pak Usman gitu, yang baru meninggal tadi sore, yang baru dimakamkan. Astagfirullahalazim, ya muslim kan, orang kampung situ kebanyakan muslim. Pak Budi itu termasuk. Kaget lah Pak Budi. Usman, walaupun kaget gemetaran, tetap dia kayak bertanya ya, soalnya
Pak Usman almarhum ini pun menampakkan wajah yang tidak seram, wajahnya biasa, cuma mungkin agak pucat. Dan namanya mayat jasad ya, cuma agak kayak mau menyampaikan sesuatu gitu. Ya akhirnya Pak Budi mau tidak mau dengan perasaan takut pun menerima gitu menanggapi apa yang mau dibicarakan Pak Usman. Ternyata datangnya Pak Usman ke rumah Pak Budi cuma meminta maaf guys, subhanallah. Mungkin dia di akhirat mungkin merasa tidak enak, merasa dapat siksa yang besar. Akhirnya dia meminta maaf lah kepada Pak Budi. Pak Budi ngomongnya ya namanya hantu ya seperti itu ya, digambarkan di film ya seperti itu gitu. Ini kisah nyata yang difilmkan guys, sebenarnya memang kejadiannya di situ. Kita pun mengambil narasumber pun di situ, dan kita bikin filmnya, TV-nya pun di situ gitu. Jadi real di situ. Sebenarnya kita agak ngeri juga tuh waktu syuting. Ini Kampung Raden ya, Pojokan Bekasi tuh, Bekasi. Nah, ini saya sebutin tuh lokasinya seperti itu tuh. Pak Usman berbicara dengan ngambangnya gitu kan, saya bisa memperagain sih karena saya waktu itu salah satu krunya di situ ya kan. Pak Budi dengan wajah kosong, mungkin tatapan kosong seperti ini, tatapan kosong jasad ya, mayat. Maafkan saya Pak Budi, saya sudah menjalimi Bapak dengan memberatkan hutang Bapak terhadap saya. Pak Budi akhirnya tersadar, oh iya saya pernah meminjam uang ke Pak Usman, lalu uangnya dilipat gandakan karena saya tidak memenuhi sesuai janji waktu yang saya janjikan. Baik Pak Usman, saya akan memaafkan Bapak. Hutang saya terhadap Bapak sudah saya penuhi ya Pak, sama istri Bapak. Ya mau tidak mau, takut tidak takut, akhirnya ditanggapilah. Akhirnya si Pak Usman itu pun pergi. Entahlah perginya dengan cara apa. Waktu itu sih kalau saya sih di syuting kamera lock ya. Jadi tiba-tiba hilang. Biar seru loh kamera lock. Itu tidak hanya satu rumah guys yang didatengin Pak Usman almarhum sang tentunya. Dia pun mendatangi rumah yang lainnya, tentunya yang dia hutangin kan, yang dia beratkan gitu. Nah, akhirnya di malam kedua, entah malam ketiga mungkin, selang satu malam ketiga, datanglah Pak Usman, jasad Pak Usman ke rumah Pak Edi, satu rumah tetangga lagi yang tentunya berhubungan sewaktu hidup dengan Pak Usman, ya, meminjam uangnya Pak Usman. Kali ini Pak Edi didatangi nih, seperti kejadian Pak Budi. Pak Edi pun merasa kaget dan takut saat diketuk rumah sama orang yang sudah meninggal 2 hari ya, sudah meninggal 2 hari. Asal tok gitu, pintu kalap itu. Pak Usman hampir lari pingsan, Pak Budi pingsan nih, ceritanya Pak Budi pingsan karena mungkin dia tidak sekuat Pak Rudi mungkin ya. Pak Rudi masih kaget doang, dia nggak pingsan. Pak Edi pingsan, yang nemuin istrinya. Ini istrinya datang, Bapak ada apa? Dari dalam rumah lah menyeruak istrinya. Astagfirullahaladzim, Pak Usman. Ini Muslim juga kan orang-orang kampung situ yang meminjam uang. Kalau tidak salah Pak Rudi ini jual cilok, sementara Pak Rudi jualan cilok dan Pak Edi ini jual bakso katanya di kampung. Mungkin ya sewaktu hidup Pak Usman itu meminjamkan uang sama Pak Edi dan Pak Rudi ini untuk modal mungkin ya. Menurut saya sih seperti itu gitu. Saya lupa naskahnya, lupa senarionya udah. Sebenarnya saya sering mengkoleksi skenario di rumah saya sampai bertumpuk-tumpuk banyak. Makanya saya nggak hilangkan skenario FTV zaman dulu, bagus-bagus ceritanya, mengandung hikmah gitu. Dulu masih TPI masih ada, masih sebelum sekarang diganti jadi MNC TV itu kayak gitu. Bu, tidak perlu takut, sama dengan pandangan kosong Pak Usman, jasad Pak Usman ini. Iya Pak, kalau Pak Rudi ini kan dia berani mendekat nih, ini pintu. Ini Pak Rudi masih berani mendekat nih Pak Rudi, mungkin dia kuat lah ya, jantungnya enggak. Nah sementara Ibu Edi ini
ini kan suaminya pingsan pas buka pintu. Ini pintu, ini Pak Usman almarhum. Ini dia udah pingsan kelepak di sini. Nah, istrinya tuh di sini. Jadi di sini Pak, di sini jasad Pak Usman. Nah, Ibu Edi itu di sini agak jauh, dia sambil berbicara ke Pak Usman ini. Yang pintu sudah terbuka ya tentunya, bapaknya sudah tergeletak di sini, suaminya. Bicaralah Pak Usman di sini sama ibu. Ibu ini pun udah kayak merangkak gitu, nggak berdiri tegak, dia udah kayak melihat suaminya jatuh, dia kayak melihat jasad, melihat hantu Pak Usman di sini. Dia gemeteran, dengkulnya udah nggak kuat juga sama suami istri ini gitu. Jatuh lah. Sambil ngomong berbicara itu adegan saya masih ingat. Ada apa Pak Usman gitu kan? Bu Edi, Pak Usman ngomong di sini. Bu, saya datang ke rumah ibu untuk meminta maaf ya Bu. Jadi sama halnya dengan yang dilakukan Pak Usman terhadap Pak Rudi. Ini kisah horor yang mengandung makna yang baik ya guys. Semoga kalian bisa cerna, semoga kalian bisa mencontoh, ambil baiknya gitu. Ibu Edi ini kaget, minta maaf apa Pak? Iya Bu. Soalnya itu ngomong sambil dengan nada karena katakan kosongnya namanya jasad ya kan. Tapi dia bisa menyampaikan subhanallah gitu. Mungkin atas kehendak Allah seperti itu. Saya mau minta maaf atas kelakuan saya semasa hidup Bu. Oh iya Pak. Iya saya maafin katanya. Saya maafin katanya. Saya semua sudah memaafkannya Pak. Bapak memang meminta bunga sangat besar waktu saya meminjam, tapi saya sudah memaafkannya Pak. Anggaplah itu masa lalu, jangan diingat lagi gitu. Saya sudah ikhlas kata Bu Edi. Nah, habis kata ikhlas itu, kata-kata ikhlas terakhir yang dibilang sama Bu Edi, Pak Usman tuh tiba-tiba menghilang, mungkin pergi lah. Puas lah. Itulah guys salah satu kejadian. Jadi intinya hikmahnya itu kalian jika meminjamkan uang pada teman, saudara, jangan seperti rentenir ya guys. Jadi berharap mendapat bunga dari hasil uang pinjaman tidak baik. Jadi itu aja pesan saya, kisah horor terakhir yang saya buat untuk kalian. Tapi sebenarnya saya nggak paham ya, mungkin jika ada hal yang menarik. Kita kan orang Indonesia lebih tertarik dengan kisah horor ya. Menurut saya tuh teman-teman saya yang lain bintang film, itu kru yang udah nggak syuting, dia kayak bikin channel gaib, tapi memang menarik menurut saya. Itu aja sih pesan saya. Hindarilah meminta bunga jika kalian meminjamkan uang pada teman kalian ya. Jadi kalau memang utangnya 1 juta ya 1 juta aja, jangan minta dibungain. Cukuplah mungkin pelajaran dari Bapak Usman sang rentenir ini. Kayak gitu aja cerita dari saya. Ambil hikmahnya guys. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.